Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan kali ini menjadi pertemuan perdana bagi kita dalam mata kuliah Al-Islam. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas berkaitan dengan Dinul Islam, dan sebelum kita membahas agama itu sendiri, kita akan membahas pada pertemuan kita yang pertama ini, yaitu membahas tentang hakikat kita sebagai manusia. Artinya, fitrah kita sebagai manusia bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai makhluk yang beragama. Artinya, memiliki insting atau ghorizah diniyah atau insting keagamaan. Nanti kita bisa buktikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang beragama, makhluk yang memang diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Nah, diawali dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Artinya dengan sempurna. Artinya dengan segala aspek, tidak saja jasmaniyah tapi ruhaniyah. Artinya tidak saja aspek fisik tapi juga aspek non-fisik, artinya nurani, artinya qalbi. Artinya memiliki perasaan, memiliki keyakinan, memiliki hal-hal yang bersifat non-indrawi, tidak saja indrawi. Kita makhluk yang sempurna. Nah, kemudian kalau kita bisa melihat dari kalangan-kalangan praktisi barat misalnya, bahwa sebetulnya memang manusia diciptakan memang sebaik-baiknya bentuk. Bahkan rasionalis barat menyebut pada abad 18 itu bahwa manusia itu adalah good little boy. Artinya manusia itu adalah makhluk yang dipimpin oleh akal, menurut kodratnya selalu baik, suka kebaikan, senang untuk membantu orang lain, mementingkan orang lain, suka berpikir, dan tindakannya itu bertindak sesuai logika dan inteleknya. Itulah fitrah manusia. Artinya karena dia diberikan akal, maka potensinya baik, kecenderungannya baik. Kita coba buktikan. Ketika kita ingin melakukan kesalahan, atau kita sebetulnya melakukan kesalahan, tapi tentu dalam hati nurani kita sadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Kita pasti merasa bersalah setelah kita melakukan dengan sengaja sebuah perbuatan kesalahan tadi. Karena memang fitrah atau ghorizah dan insting kita itu adalah insting yang baik. Nggak ada orang yang tidak ada penyesalan gitu setelah dia melakukan sebuah kesalahan dengan sengaja. Artinya yang tidak sengaja saja dia merasakan sebuah bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Artinya dia punya potensi yang memang benar-benar baik gitu dalam dirinya. Fi ahsani taqwim. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan, dan kita menyadarilah potensi kita potensi baik. Suka baik, senang sama yang baik, kemudian kecenderungannya adalah kecenderungan yang baik. Artinya apa? Ketika kita berbuat sebuah kesalahan, sebetulnya kesalahan itu atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu sebetulnya bukan muncul dalam diri manusia, tapi bisa jadi itu terdorong dari keadaan, masyarakat, sosial dan lain sebagainya. Jadi bukan dari bukan dari fitrahnya manusia. Jadi nggak ada manusia kita melihatlah dalam keadaan kita sekarang gitu. Nggak ada orang yang misalnya anaknya penjahat, orang tuanya penjahat, pengen anaknya penjahat gitu. Jarang. Kemudian kita bisa melihat anaknya, orang tuanya nggak pernah sholat, tapi bisa jadi jangan pengen seperti kami. Dia nganterin anaknya untuk ngaji, TPA, dan lain sebagainya bisa kita temukan. Artinya memang potensinya adalah potensi baik. Dan potensi baik manusia itu, yang kita nanti pada saatnya adalah kita sebut bahwa dia makhluk beragama itu, Allah tidak merubah. Jadi Allah tidak merubah manusia yang sebelumnya diciptakan baik dengan fitrah yang baik, kemudian dia jadi tidak baik.
Ada kata kunci penting dalam surat Ar-Rum dijelaskan bahwa fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan fitrah manusia dengan fitrah kebaikan tadi. La tabdila li khalqillah. Allah nggak merubah ciptaannya. Allah nggak merubah. Jadi nggak ada orang yang kenapa sih dulu misalnya SMA-nya baik, kemudian setelah di kuliah, jadi kemudian dia jadi tidak baik, kemudian kenapa kok jadi tidak baik ini saya takdir ini. Tidak. Allah tidak merubah takdirnya. Allah tidak merubah ciptaannya yang sebelumnya baik jadi tidak baik. Yang merubah tentu adalah dirinya, tatanan sosialnya, atau interaksinya, dan lain sebagainya. Karena sebetulnya perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dia lakukan pun menurut hati nuraninya itu dia sadari adalah perbuatan yang tidak baik. Kata kunci penting dalam kuliah kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara fitrah menetapkan dalam bahwa Allah menciptakan manusia sesuai dengan tabiatnya, bawaannya, nuraninya itu adalah baik. Artinya adalah secara jasmani, secara rohani itu memiliki potensi kecenderungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kecenderungan pada agama, kecenderungan pada keyakinan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki naluri beragama. Ya tentu adalah agama tauhid nantinya. Kita akan bahas secara selanjutnya. Karena kalau ada manusia yang tidak beragama, artinya tidak beragama tauhid itu nggak wajar itu. Nggak ada sosok seorang manusia yang tidak memiliki perasaan atau ghorizah insting itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti dia mencari sebuah sandaran-sandaran. Karena di kita ini tidak saja makhluk yang jasmani, tapi juga makhluk yang ruhani. Artinya tidak saja aspeknya bersifat jasmaniah, indrawi, tapi juga yang bersifat ruhani. Nah, ini penting. Selalulah kita mencari sandaran. Dan kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya bagaimana agama itu. Maka tentu kalaupun kita ada manusia yang sedikit salah dan lain sebagainya itu bukan dari fitrah manusia, tapi memang dari keadaan atau situasi interaksi mereka yang kemudian mendorong mereka untuk berbuat salah. Maka di situ ada fungsi dakwah. Nah, tapi ini yang menarik. Manusia potensinya baik, diberikan akal. Tapi manusia yang potensinya baik diberikan akal tadi itu diberikan potensi kebebasan. Nah, ini yang paling penting. Kita harus sadari ini. Memang kita potensinya baik, kecenderungannya baik. Tapi manusia dalam bertindak tadi itu diberikan sebuah kebebasan. Berbeda dengan makhluk yang lain. Karena akal dia diberikan sebuah kebebasan. Sebetulnya anugerah kebebasan ini saya menyebutnya anugerah karena memang ini bisa menjadi sebuah peluang dalam rangka untuk kita memperbanyak amal soleh. Ini ingin dibebankan kepada amanah ini ingin dibebankan kepada seluruh yang ada di alam semesta ini. Inna aradnal amanata 'alas samawat wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Jadi amanah ini kepada langit, kepada bumi, gunung, semuanya enggan memikul amanah ini. Fahamalahal insan, tapi manusia mau mengemban ini. Manusia mau memikul amanah ini. Innahu kana zuluman jahula. Kalau memang tidak faham terhadap amanah ini, maka kita bisa mengarah pada perbuatan zalim dan perbuatan yang bodoh. Nah, selain manusia memiliki potensi yang baik, karena memiliki akal, setiap perbuatannya harus berdasarkan akal dan logikanya, maka memang ada fitrah atau ada kodrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kita emban amanah itu, yaitu sebuah kebebasan. Atau dalam istilah lain bahwa kita sebagai hamba Allah tidak saja hamba Allah tapi khalifatullah. Artinya kita memiliki kebebasan dalam rangka untuk berbuat sesuatu. Nah, kita memang tahu bahwa misalnya di depan itu ada
HP orang tertinggal, kita nggak tahu siapa punya siapa tuh HP ya. Tapi kemudian kalau kita ambil HP itu, wah kita untung. Tapi bisa juga kalau kita nggak ambil, biarkan saja, atau kita ambil dan kita taruh untuk ke orang yang pusat informasi, yang kemudian nanti kalau ada yang cari bisa diambil dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah pilihan kita. Kalaupun kita ambil dan kemudian kita jual untuk keuntungan kita, kita tahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Pasti kita tahu ini tidak baik, tapi kita lakukan. Nah, ini menjadi penting. Kita memiliki hal yang kebebasan. Atau dalam ayat lain dijelaskan bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memang menganugerahkan, mengilhamkan, memberikan kepada kita potensi fujur dan potensi untuk takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung bagi orang yang mau mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, tapi rugilah orang yang mengotorinya. Nah, tinggal kita, inilah menjadi fitrah kita dalam proses kita masuk untuk bagaimana manusia beragama itu. Jadi, poinnya adalah yang pertama, sebelum kita masuk pada apa hakikat agama, apa hakikat agama Islam atau dinul Islam itu, kita sudah mengerti bagaimana manusia sebagai makhluk yang fitrahnya memiliki potensi yang baik, memiliki potensi yang kecenderungannya sesuai dengan ajaran agama, kemudian tapi manusia karena dengan akalnya diberikan potensi kebebasan, yang harapannya manusia tadi itu dengan kebebasannya itu mengarah pada perbuatan-perbuatan yang baik yang dituntunkan dalam ajaran agama. Nah, inilah hal yang penting. Nah, pada kesempatan yang lain dan berikutnya kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan agama dan dinul Islam. Terima kasih, dan pada kesempatan pertemuan kali ini saya juga ingin memberikan satu buah penugasan dalam bentuk forum di e-learning kita. Ada dua hal yang kita bisa diskusikan dalam forum. Yang pertama adalah tentang berkaitan dengan bagaimana relativitas budaya dan bagaimana manusia makhluk yang bertuhan. Artinya nanti kita juga akan lihat bagaimana pandangan-pandangan kalian di dalam forum itu. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan melafadzkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Kemudian kemudian memberikan komentar pada forum-forum yang ada dalam masalah-masalah yang saya berikan dan kita bisa jadikan sebuah diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.